Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pagi yang baik ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita sekalian dapat bertemu, berjumpa satu dengan yang lain di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu miliki tujuan hidup. Sekali lagi, tema firman Tuhan miliki tujuan hidup. Kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26, demikian firman Tuhan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang-orang percaya, di dalam kita menjalani hidup ini, tentunya kita punya tujuan hidup. Entah itu tujuan di dalam sebuah keluarga, entah itu tujuan di dalam sebuah pekerjaan, usaha atau mata pencaharian yang kita kerjakan, bahkan juga di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tentunya ada tujuan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan di dalam hidup ini. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, yaitu berbuat dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, berbuat dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang ke-24 dari 1 Korintus 9 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dengan jelas dikatakan, karena itu larilah begitu rupa sehingga apa? Kamu memperolehnya. Ada tujuan dalam hidup lahiriah kita. Dan juga ada tujuan dalam hidup kerohanian kita. Tapi pagi hari ini yang harus menjadi perenungan kita bersama yaitu apa? Kita harus berbuat dengan sungguh-sungguh. Berupaya dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Dengan jelas firman Tuhan di dalam ayat 24 dikatakan, larilah begitu rupa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, untuk mencapai satu tujuan di dalam kehidupan kita, baik kehidupan lahiriah kita, baik kehidupan rohani kita, mari kita mau belajar untuk apa? Melakukan segala sesuatu secara apa? Secara sungguh-sungguh. Berbuat segala sesuatu secara sungguh-sungguh. Bukan apa? Setengah hati. Apalagi asal-asalan. Tidak. Harus kita berupaya semaksimal mungkin. Berupaya begitu rupa. Sehingga apa? Kita boleh mencapai tujuan yang apa? Yang kita kehendaki, yang kita inginkan, yang kita harapkan di dalam hidup ini. Baik dalam hidup kita secara lahiriah, demikian juga di dalam hidup kita secara rohani. Yang kedua yaitu apa? Belajar menguasai diri. Yang kedua, belajar menguasai diri. Di dalam ayat yang ke-25 dari 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang kedua yaitu apa? Menguasai diri, mengendalikan diri, mengekang diri. Kita harus sadar, menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang dapat membuat apa? Kita menjadi orang-orang yang apa?
bisa saja tidak mampu menguasai diri, bisa saja tidak mampu mengekang diri, mengendalikan diri di dalam hidup ini. Ada banyak keinginan-keinginan yang yang keliru, yang salah. Ada banyak keinginan-keinginan yang tidak terkontrol, yang bisa membuat kita tidak mampu menguasai diri, mengendalikan diri, mengekang diri. Sehingga kita tidak mencapai tujuan yang kita harapkan di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala keinginan, hawa nafsu, kedagingan kita ini membuat kita tidak mampu menguasai diri dan mengekang diri, mengendalikan diri, sehingga kita tidak mencapai tujuan yang sesungguhnya, yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita rindukan di dalam hidup ini. Baik dalam hidup kita secara lahiriah, begitu juga di dalam hidup kita secara rohani. Dan yang ketiga, hal yang ketiga, kita harus fokus pada tujuan. Yang ketiga yaitu kita harus fokus pada tujuan. Di dalam ayat yang ke-26, di sana dikatakan demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi fokus kepada tujuan. Aku bukan berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Harus fokus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tanpa sebuah fokus kepada tujuan di dalam kehidupan kita, baik secara lahiriah, demikian juga secara rohani, maka kita tidak akan mampu mencapai tujuan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sembarangan, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, fokuslah kepada tujuan. Tentunya tujuan yang benar, bukan asal tujuan saja. Apalagi tujuan yang keliru, apalagi tujuan yang salah. Harus tujuan yang benar. Dengan tujuan yang benar dan kita fokus kepada tujuan yang benar itu, maka kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan, kita harapkan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar, biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan bagi kami sekalian. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang menyertai, menuntun, menopang kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Kami naikkan syukur, kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.